Politik identitas merupakan konsep baru dalam kajian ilmu politik. Politik identitas memiliki nama lain yaitu biopolitik dan politik perbedaan. Biopolitik didasarkan pada perbedaan-perbedaan yang timbul dari perbedaan tubuh. Menurut Foucault, politik identitas merupakan kekasan yang terjadi pada negara dan masyarakat modern. Politik identitas yang semakin menyebar merupakan akibat dari runtuhnya masyarakat yang direncanakan secara ilmiah, di mana hal ini merupakan suatu gerakan dengan implementasi kontrol demografis yang objektif. Dalam politik identitas, ikatan kesukuan memiliki peranan penting. Ikatan tersebut menjadi sebuah simbol-simbol budaya yang potensial, serta menjadi sumber kekuatan untuk aksi-aksi politik. Adapun hal positif yang dapat diambil dari politik identitas yaitu, politik identitas dapat menjadi sebuah upaya untuk tetap melestarikan nilai budaya yang menjadi ciri khas kelompok yang bersangkutan, sehingga budaya tersebut tidak akan luntur. Sahkah jika politik identitas dilakukan untuk mencapai kekuasaan? Dalam demokrasi adalah wujud dari agregasi kepentingan yang merefleksikan realitas masyarakat. Ia meyakini demokrasi tidak hanya soal kepentingan yang bersifat nasional, tetapi juga soal identitas. Politik identitas bisa menjadi good atau beradab, atau mempunyai peran positif dalam demokrasi ketika ia menyediakan nilai solidaritas dalam membangun kesadaran publik tentang kewargaan atau civic dan melawan diskriminasi kelompok dengan tanpa mempromosikan supremasi kelompok sendiri dan kebencian terhadap kelompok lain. Politik identitas bisa tidak beradab dan berbahaya atau ugly jika mempromosikan nilai yang mengutamakan supremasi kelompok sendiri, mengampanyekan diskriminasi, dan menekankan cara pandang antagonistis terhadap kelompok identitas lain. Sejumlah survei menunjukkan generasi milenial dan generasi Z diprediksi menjadi kelompok pemilih dengan proporsi terbesar di pemilu 2024. Pemilih muda atau pemilih milenial merupakan pemilih dengan rentang usia antara 17 hingga 37 tahun. Pada pemilu serentak 2024 diprediksi jumlah pemilih muda akan mengalami peningkatan. Jika berkaca pada pemilu serentak 2019, dari data KPU, jumlah pemilih muda sudah mencapai 70 hingga 80 juta jiwa dari 193 juta pemilih. Ini artinya 35% sampai 40% pemilih muda sudah mempunyai kekuatan dan memiliki pengaruh besar terhadap hasil pemilu yang nantinya berpengaruh kepada kemajuan bangsa. Oleh karena itu, partai politik dan calon yang berkompetisi dalam pemilu 2024 akan cenderung berfokus pada pemilih muda dan mengupayakan untuk memahami kebutuhan, aspirasi, dan nilai-nilai generasi ini. Pemilih muda juga memiliki akses yang lebih luas terhadap media sosial dan teknologi informasi, sehingga memiliki potensi untuk mempengaruhi pemikiran dan sikap pemilih lainnya melalui pengaruh digital. Asas pemilu tertuang dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum. Dalam undang-undang tersebut, 6 asas pemilu adalah luber jurdil, yang berarti langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil. Langsung, yaitu berarti pemilih harus memberikan suara di pemilu secara langsung. Umum, setiap warga yang sudah mencapai usia 17 tahun wajib memilih. Bebas, rakyat berhak memilih sesuai hati nurani tanpa adanya paksaan. Rahasia, suara pemilih bersifat rahasia dan hanya diketahui oleh pemilih itu sendiri. Jujur, semua pihak yang terlibat secara tidak langsung maupun langsung harus bersikap dan bertindak secara jujur. Adil, setiap pemilih dan partai politik harus mendapatkan perlakuan yang sama serta bebas dari kecurangan.